Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan ila kafatin nas wa anjala ma'al furqana wa dinal haq liufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita sekarang sudah berada di bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan kita dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sekarang sudah ada di bulan suci Ramadan dalam keadaan merambahnya COVID-19, tapi kita tetap melaksanakan ibadah puasa karena dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman kepadanya. Allah tidak membahasakan ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang Islam, tapi dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang beriman itu udah pasti orang Islam. Dan orang-orang Islam belum tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kalangan kita mengaku Islam, Islam hanya di KTP saja. Akan tetapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang masih tidak melaksanakan puasa. Tidak melaksanakan puasa karena dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Maka oleh karena itulah, dengan dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah membahasakannya kutiba. Kutiba artinya dituliskan. Sedangkan kita melaksanakan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita ingin mengharapkan ridho darinya. Tapi Allah tidak membahasakan ya ayyuhalladzina amanu wujiba alaikumusiyam. Tidak. Allah tidak membahasakan ya ayyuhalladzina amanu furidhu alaikumusiyam. Tapi Allah membahasakannya dengan kata kutiba. Kenapa dengan kata kutiba? Karena dengan bahasa kutiba artinya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang menentukan daripada orang yang melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Ditentukan oleh Allah, bahwasannya Allah yang mempunyai hak prerogatif menentukan pahala bagi orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Kemarin kita ada di bulan Rajab. Allah melipat gandakan pahalanya ibadah puasa sampai 70 kali kebaikan. Di bulan Sya'ban ini Allah melipat gandakan sampai kepada 700 kebaikan bisab'in mi'atin. Dan di dalam bulan suci Ramadan bi alfin Allah melipat gandakan dengan 1000 kebaikan.
maka pantas wajar umatnya Nabi Muhammad SAW dia melaksanakan ibadah puasa, baca Al-Quran. Misalnya di dalam baca Al-Qurannya Alif Lam Mim, ada 3 huruf kali 1000 berarti 3000. Masya Allah. Itu untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak kepada umat-umat yang lainnya. Dengan melaksanakan ibadah puasa Allah lipat gandakan pahalanya. Karena itulah kita senantiasa beriman kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka dengan melaksanakan perintah Allah, Allah lipat gandakan. Makanya dengan bahasa kutiba alaikumusiyam. Di situ asyam ada alif lamnya, alif lam lil ma'rifat. Puasanya bukan puasa-puasa umat-umat yang lain, akan tetapi puasanya buat umatnya Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas ketahuannya, umatnya Nabi Muhammad yang mempunyai Al-Quran. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Umat-umat sebelum kamu berarti umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Contoh kita pada umatnya Nabi Daud. Umatnya Nabi Daud melaksanakan puasa, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Hari Senin misalnya mulai baliknya, Seninnya puasa, Selasanya tidak, Rabunya puasa, Kamisnya tidak, Jumatnya puasa, Sabtunya tidak, Ahadnya puasa, Seninnya tidak, terus sampai meninggal dunia. Umatnya Nabi Daud melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya cuma 1 Allah berikan. Akan tetapi kepada umatnya Nabi Muhammad, 1 hari puasa Allah berikan 1000 kebaikan. Masya Allah, Allah berikan 1000 kebaikan. Kita berpuasa 1 bulan penuh 30 hari misalnya kali 1000 udah 30.000. Umatnya Nabi Daud ingin mencapai pahala 1000 kebaikan, berarti harus ditembus 1000 hari. 30.000 kebaikan harus dicapai 30.000 hari bagi umatnya Nabi Daud. Tapi Nabi Muhammad cuma hanya sebulan. Tapi kenapa umatnya Nabi Muhammad banyak yang tidak melaksanakan ibadah puasa? Padahal ini kesempatan kita, mumpung masih diberikan usia yang panjang kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, untuk membentuk diri kita kepada Allah, bertakwa kepadanya. Takwa dalam artian kita taat, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan takwa menurut istilah syara adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang rahimakumullah. Maka oleh karena itulah kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan dengan puasa kita senantiasa kita terjaga dari apa yang kita tidak diinginkan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya wabah corona ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan kita senantiasa diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi kita untuk senantiasa beriman, melaksanakan ibadah puasa untuk dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.